Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Astawa. Saya sebagai peserta PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 bidang Ilmu Pendidikan Agama Hindu LPTK Staf Empu Kuturan Singaraja dengan NIM 240117129 siap melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Kuta Selatan dengan mengambil materi Catur Purusa Artha. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, silakan. Oke anak-anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya, Tunggala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa ya, diberikan kemudahan di dalam beraktivitas, terutama menuntut ilmu pengetahuan. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak akan absensi dulu. Mungkin siapa yang tidak hadir, nak? Yang tidak hadir hari ini, siapa? Aditya Asmara kemana? Sakit, izin. Lagi siapa? Siapa? Santini. Kemana Santini? Sakit. Ya, lagi siapa? Arta. Kemana Arta? Sakit. Lagi? Oke, 3 orang. Oke, mudah-mudahan untuk hari ini bagi temanmu yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan lebih cepat ya, supaya teman kamu ini bisa bergabung kembali di kelas ini. Nah, oleh karena itu yang perlu Pak tegaskan pada hari ini adalah tetap semangat di dalam menempa pengetahuan, sehingga pengetahuan ini yang akan apa? Ya, yang akan menuntun di dalam beraktivitas. Karena pengetahuan itu bisa membedakan baik dan buruk. Kalian sudah besar, nantinya sudah bisa tentunya membedakan hal seperti itu begitu. Kalau masalah perilaku, silakan nanti dengan seiring waktu kalian itu bisa merubahnya. Ya, tetap menjaga lingkungan sekolah, terutama di areal dalam kelas. Dalam kelas ini sudah bagus, sudah tidak ada sampah yang berserakan, yang nantinya suasana kelas itu menjadi aman, nyaman, begitu. Oke, itu aja untuk pendahuluan Bapak. Nah, untuk sekarang ke materi mengenai Catur Purusa Artha. Catur Purusa Artha. Nah, sebelum kita ke materi, kemarin sudah belajar anak-anak? Sudah. Ada yang tidak belajar? Tidak. Oke, semua belajar. Dari jam berapa? Dari jam 7, jam 6 sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oke, bagus sekali ya. Mudah-mudahan nanti kalian tetap semangat untuk belajar, karena untuk mempertahankan kalian itu sebagai generasi muda begitu. Nah, oke, kita kembali ke materi mengenai Catur Purusa Artha. Nah, di sini ada asesmen awal, di mana asesmen awal ini adalah untuk mengetahui sejauh berapa kemampuan kamu memahami Catur Purusa Artha itu sebelum Bapak yang menjelaskan.
Oke, siapa yang tahu mengenai catur purusa arta sesuai dengan kemarin yang belajar? Catur itu apa artinya? Oke, catur itu artinya empat. Purusa? Manusia. Manusia. Manusia itu adalah kita. Ya. Arta? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan catur purusa arta itu? Angkat tangan. Pengertiannya? Ya, silakan. Catur purusa arta artinya 4 tujuan hidup manusia. Oke, catur purusa arta itu artinya 4 tujuan hidup manusia. Ada yang lain? Ada yang lain mempunyai pengertian? Tidak ada. Oke, catur purusa arta itu adalah 4 tujuan hidup manusia yang apa nak? Yang dicapai. Berarti kita harus mencapai satu purusa arta itu. Nah, secara etimologi, ya, catur purusa arta itu adalah siapa yang bisa? Nah, berarti kalau isi ada secara etimologi. Etimologi itu apa? Dari awal atau akar kata. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Catur purusa arta berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu catur, purusa, dan arta. Catur yang artinya 4, purusa yang artinya manusia, dan arta yang artinya tujuan. Jadi, catur purusa arta adalah 4 tujuan hidup manusia untuk mencapai manusia. Oke, beri tepuk tangan. Itu secara etimologi. Kalau kalian menemukan nanti soal, jelaskan secara etimologi. Berarti dia itu dari akar kata. Contohnya, catur purusa arta berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 4 suku kata, yaitu catur purusa arta. Berarti 4 apa 3? 3. Nanti bagian-bagiannya baru ada 4. Begitu maksudnya. Ya. Nah, Pak rasa kalian sudah memahami dari asesmen awal ini. Nah, sekarang kita lanjut dengan di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita apa? Siapa yang tahu tujuan pembelajaran kita? Siswa? Oke. Berarti siswa itu harus mampu memahami pengertian dari catur purusa arta itu sendiri. Terus yang kedua? Siswa mampu memahami arti dari bagian-bagian catur purusa arta. Oke, setelah pengertian di sini ada bagian-bagian dari catur purusa arta. Udah tahu bagian-bagiannya? Oke, yang tadi. Oke, yang terakhir apa? Siswa mampu? Siswa mampu memahami dan melakukan ajaran catur purusa arta dalam kehidupan sehari-hari. Yang mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Sudah pernah menerapkan? Contohnya apa? Iya, membantu teman yang kesulitan. Kalau membantu jangan terlalu apa? Ya, lihat kondisinya dulu ya. Oke, asesmen udah. Nah, sekarang Bapak akan menerangkan secara etimologi mengenai catur purusa arta itu. Ya. Nah, di sini sudah ada. Nah, secara etimologi catur purusa arta berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata catur, purusa, dan arta. Ya. Catur diartikan 4, purusa berarti manusia, dan arta artinya tujuan. Ya, sehingga catur
catur purusa harta dapat diartikan sebagai 4 tujuan manusia untuk mencapai moksa. Itu tujuan hidup manusia dari segi ajaran catur purusa harta. Nah, kenapa di zaman sekarang ini kok manusia itu semakin sulit dia untuk mencapai tujuan hidupnya? Kira-kira apa yang melandasi? Ya, coba. Ya, coba aja. Karena kenapa? Karena manusia itu karena manusia itu dipengaruhi oleh adharma. Adharma itu apa? Keburukan, kejelekan, iri hati. Nah, di dalam sikap kamu adakah sikap adharma ini? Ada. Kalau ada, kita harus bisa mengendalikan. Contohnya, kita seorang tidak mampu melihat teman-teman kita yang mampu. Teman kita sudah bisa membeli sepeda motor, ya kalau kamu sesuaikan dengan kehidupan ekonomi. Jangan membebani orang tua terlalu banyak, begitu ya nak ya. Kalian ini sudah semakin besar, harus bisa paham dan mengerti dengan kondisi perekonomian. Ya, oke Pak Rasa, untuk pengertian catur purusa harta secara etimologi sudah. Nah, sekarang di sini ada bagian-bagian catur purusa harta. Yang pertama adalah dharma, yang kedua yang ketiga yang keempat moksa. Kita akan lanjut ke arti dari masing-masing bagian-bagian itu. Dharma, siapa yang bisa membaca? Ya, dharma apa ini? Dharma artinya kebaikan dan kebenaran. Ya, menjalankan kebenaran, kewajiban, dan moralitas. Menjalankan dharma. Berarti gimana maksudnya menjalankan dharma? Selalu melakukan hal yang baik. Lagi apa? Jujur. Lagi bertanggung jawab. Lagi selalu membantu orang tua. Nah, sebelumnya kalau tidak ada materi yang ditanyakan, di sini ada pertanyaan pematik. Oke, bagaimana caranya kalian menerapkan dharma di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Siapa bisa? Ya, coba kamu. Membantu teman yang sedang berada kesulitan. Membantu teman yang berada dalam kesulitan. Apakah kita membiarkan atau membantu? Iya, membantu. Kita sebagai manusia harus tolong, kan? Terus berikan tanggapan kalian. Apakah kalian setuju tujuan hidup manusia hanya untuk mencapai harta? Setuju apa tidak? Tidak. Karena kenapa? Iya, karena tujuan hidup manusia hanya untuk moksa, begitu temannya. Oke, bagus sekali. Terus yang ketiga, apa makna dari masing-masing aspek dalam catur purusa harta dan bagaimana keempatnya saling berkaitan? Ya, keempat itu saling berkaitan di sana. Dharma, harta, kama, dan moksa itu selalu menjadi keterkaitan antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan hidup yang sejatinya, begitu ya. Kita saatnya ice breaking. Ya, silakan berdiri untuk mengusir kegalauan kita atau ngantuk kita. Nah, di sini sarung pulpen di tengah-tengah satu. Tengah-tengah, tengah-tengah meja. Tengah-tengah meja satu aja. Kita semua berpasangan ya. Oke, sudah siap? Kalau Pak bilang sakit, yang dipegang adalah perut. Kalau Pak bilang sikut,
kamu pegang siku. Kalau Pak bilang sikat, kamu ambil pulpen, cepet-cepetan. Ya, begitu. Oke, bagaimana mengingat? Sakit, sikut, sikat. Konsentrasi. Sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sakit, sikut, sikut, sikut. Oke, siapa yang tamatkan? Oke, beri tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Jangan dimalu untuk menghilangkan ngantuk. Ya. Sekarang di sini ada kegiatan inti. Nah, membentuk kelompok maksimal 4 orang. Kamu bisa berkelompok. Yang di sini putar tempat duduknya straight, tempat duduknya aja. Ya, nanti bangkunya itu kan duduk. Ya, kamu bisa putar. Kamu bisa tempat duduknya di atau di sini kamu. Kamu sana. Tahu belakang? Ke belakang ya, ke belakang. Ya, belakang gitu. Oke, kamu berdua aja. Kita seperti ini. Ya. Oke, setelah kalian membentuk kelompok, di sini ada beberapa pertanyaan untuk didiskusikan. Nah, nanti setelah kamu bentuk kelompok, baru nanti akan ada presentasi hasil diskusi itu. Nah, coba lihat ke depan. Catur perusahaan dalam kehidupan modern, banyak orang lebih fokus pada harta atau kekayaan dan kama atau kenikmatan. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai pernyataan itu, setuju atau tidak? Berikan alasannya. Oke, setelah kalian membentuk kelompok, di sini ada beberapa pertanyaan untuk didiskusikan. Nah, nanti setelah kamu membentuk kelompok, baru nanti akan ada presentasi hasil diskusi itu. Nah, coba lihat ke depan. Catur perusahaan dalam kehidupan modern, banyak orang lebih fokus pada harta atau kekayaan dan kama atau kenikmatan. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai pernyataan itu, setuju atau tidak? Berikan alasannya. Oke, bisa ditulis soalnya, satu orang aja. Nanti silakan didiskusikan. Begitu. Yang lain silakan didiskusikan. Oke, sekarang bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang saatnya kita presentasi. Oke, kelompok mana yang mau presentasi? Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, perkenalan diri dulu. Satu-satu. Silakan. Pengenjali. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi yang sudah kami buat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Bapak Diana.
berbuat baik, mensyukuri apa yang kita miliki, selalu jujur, saling menghargai sesama manusia, sehingga keharmonisan itu akan tercapai. Dan pertanyaan nomor 3, satu perusahaan mendapatkan moksa sebagai tujuan akhir hidup. Apakah menurut kalian moksa masih relevan di zaman sekarang? Tidak, karena generasi sekarang tidak melaksanakan hal yang tersebut dan banyak orang melaksanakan hal yang tidak baik dan orang-orang banyak menggunakan hal dengan Tuhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Parama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oke, beri tepuk tangan. Oke anak-anak, tadi sudah kita lihat, kita saksikan beberapa teman kamu sudah presentasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikasih. Oke, hasilnya sudah baik. Nanti Pak akan periksa nanti dari sekian presentasi sudah masuk semua, sudah memahami begitu. Ya. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut ke kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu catur purusarta. Apa kesimpulannya, Nak? Memahami dan menerapkan catur purusarta, kita dapat menjalani kehidupan harmonis untuk mencapai kebahagiaan sejati. Oke, dengan memahami dan menerapkan catur purusarta, kita dapat menjalani kehidupan harmonis untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ya. Itu kesimpulan pembelajaran untuk hari ini. Dan sebelum Pak tutup, mungkin ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri sampai di sini dan Pak tutup dengan Parama Santi. Oke, silakan semua berdiri. Oke, Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang.